Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalam ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua, sehat? Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Pasar Selipi, Jakarta Barat, jamaah i'tikaf malam ke-21 bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Mudah-mudahan ya kita, keluarga kita semua mendapatkan satu malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan materi kajian i'tikaf kita malam hari ini, seperti biasa ini saya mohon izin saya menyampaikan informasi bahwa saya punya majelis studi dakwah Terapan Center di YouTube ya, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Jadi majelisnya majelis terapan ya, langsung kita terapkan. Nama channelnya adalah Ustadz Arifin Purba Official. Yang belum subscribe jangan lupa ditunggu, dan itu gratis. Tanpa memperpanjang kalam, tema kajian kita malam hari ini di kajian i'tikaf ini adalah tentang nuzul Quran dan perbedaannya dengan dengan Lailatul Qadar. Sebentar, ada sedikit kesalahan teknis ini. Nah, ini yang benar. Jadi saya punya majelis studi dakwah Terapan Center yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Nah, kami menyelenggarakan kajian tentang wawasan keislaman, konsultasi waris, zakat mal, dan tentang manasik umroh dan haji. Juga dalam channel saya ini mengkaji tentang bagaimana menjadi muslim kafah. Juga kami menyelenggarakan pesantren virtual Pondok Solat. Ngajinya setiap malam Ahad jam 8 malam. Selama Ramadan kami tawakuf istirahat. Nanti habis Ramadan baru kita mulai khusus tentang sholat. Nah, informasinya silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Nah, ini tema kita. Perbedaan dan persamaan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Di mana perbedaannya dan di mana persamaannya. Tentang
Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Oke, ini Bapak Ibu ya, siap untuk kita kaji? Siap? Oke, insya Allah udah istirahat tadi. Saya juga tadi udah istirahat di rumah ya. Oke, yuk kita ngaji. Yuk kita ngaji. Apa itu ngaji, Ustadz? Ngaji bukan ngasah biji, bukan. Ngasah jiwa. Jiwa kita asah ya dengan ilmu syar'i. Agar kita ngerti di sini, agar kita paham di sini. Lalu kita aplikasikan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Baik. Kalau kita lihat dari tinjauan sejarah, saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, beliau selalu melakukan khalwat. Khalwat itu bertahanus. Bertahanus itu menyendiri di Gua Hira untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Gua Hira, Ustaz? Sini terus Tanah Abang, belok kiri terbang, sampailah ke sana. Di kota Makkah. Tuh, Gua Hira itu di sekitar kota Makkah. Jangan di Madinah, salah. Kalau di Madinah itu Gunung Uhud. Oke ya. Jadi Rasulullah selalu bertahanus di Gua Hira, berkholwat, muhasabah, minta petunjuk. Nah, hal tersebut dilakukan beliau berturut-turut ya, dari sebelum sehingga masuk ke bulan Ramadan. Dari sebelum Ramadan, sebutkan dalam riwayat, selama 3 tahun Nabi itu selalu bolak-balik ke Gua Hira, nginep ya beberapa hari, beberapa pekan, pulang ke rumah. Kadang-kadang diantarin, ada juga yang ngantarin bekal beliau. Kalau kita sekarang ini tahanusnya di mana? Di masjid selama 10 hari. Sama itu berkholwat. Bahkan Nabi itu kalau berkholwat itu di masjid ketika Ramadan dalam kelambu, mengurung diri, kayak ulet aja, kayak kepompong begitu. Nanti dia lama-lama nanti keluar dari kepompong itu menjadi wajah baru, jiwa baru. Nah itu ya. Kemudian pertama sekali turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu di Gua Hira. Nah inilah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa ila akhir ayat. Nah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan. Nah jadi itulah Gua Hira itu di atas gunung dengan liku-liku yang putih itu, itulah jalan yang ditempuh ke Gua Hira. Nah, kalau kita mengadakan perjalanan safar umroh ke sana, itu nggak cukup waktu, cukup. Apalagi bagi kita yang sudah berumur itu waktu agak berat. Tapi bagi orang yang melaksanakan haji, lagi hajinya haji reguler, itu banyak yang backpacker ke sana, ya, bersama dengan mutawif sana. Tapi memang berat ya, terjal. Itu zaman Nabi dulu, apalagi zaman sekarang aja udah masih mendingan itu sana ya. Taib. Nah, ulama berbeda pendapat tentang turunnya Al-Quran secara utuh itu pertama kali, apakah tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi, atau 24 Ramadan sebelum Hijriah
atau 13 Agustus 610 sebelum Masehi. Nah, ini. Tapi kedua pendapat ini masing-masing punya dalil yang kuat. Ada yang mengatakan bahwa nuzul Quran yang pertama kali di Gua Hira itu, pendapat pertama mengatakan itu terjadi 17 Ramadan. Tapi ada pendapat kedua mengatakan 24 Ramadan. Dua-duanya punya dalil yang kuat. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, kita lihat ya. Dalil yang menyatakan bahwa nuzul Quran pertama kali itu terjadi 17 Ramadan itu diisyaratkan oleh Allah sama waktunya dengan terjadinya perang Badar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, itulah yang dimaksud perang Badar. Jadi bertemu dua pasukan menurut seluruh ulama tafsir dalam Al-Quran itu adalah perang Badar. Nah, Allah menyatakan kalau kamu betul-betul orang beriman, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Waktu penurunnya itu sama waktunya seperti terjadi perang Badar. Nah, perang Badar itu terjadi 17 Ramadan. Di mana? Di Madinah. Oke. Jadi Allah kasih isyarat bahwa Quran pertama kali utuh turun itu di Gua Hira itu, nah itu sama seperti dengan terjadinya perang Badar. Itu 17 Ramadan. Ini dalil pertama para alim ulama. Baik. Nah, sementara ada yang mengatakan 24 Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Ini dalilnya. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, jadi kata ulama ini terjadinya tanggal 24 Ramadan berdasarkan ayat ini. Itu sebagian ulama tafsir mengatakan. Nah, kemudian masih dalil tanggal 24 Ramadan yaitu pada malam penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi, yaitu malam Al-Qadar. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Nah, ini dalil para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara utuh tanggal 24 Ramadan, malam yang penuh berkah. Nah, juga Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan
kolbunya adalah seperti rumah kosong. Oke. Jadi kalau dalam kolbu ini nggak ada hafalan Qur'annya sedikit pun, itu kayak rumah kosong lah dia. Makanya adalah hafal Quran dikit-dikit, adalah baca Quran, supaya apa? Supaya nggak jadi rumah kosong kolbu ini. Nah, kemudian disebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dadanya, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Apa itu dia? Al-Quran. Tuh. Jadi Al-Quran itu adalah syifa, pengobat, ya, pengobat kolbu dia, penenang jiwa dia kalau dibaca. Nah, rumah ketiga adalah kober. Apa itu kober? Kuburan. Hanya aku dan amalku lah yang akan tinggal di sini. Ini namanya rumah masa depan. TP21. Panjang 2 meter, lebar 1 meter. Dalamnya tergantung yang gali. Kalau bulan puasa agak cetek dia. Kenapa? Yang gali lagi lemes. Tuh. Itu rumah kita. Bakal ke situ kita. Entah bapak ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak ibu duluan, sama aja ya. Atau kita mati berjamaah. Gampang caranya. Allah kasih gempa, gak usah besar-besar lah, 15 pada skala Richter. Wes bablas monase entek kabeh. Masuklah ke sini. Gimana ceritanya Ustadz kalau masuk ke kuburan? Ini kita lihat dalam hadis. Ya, si mayit bertanya orang yang masuk kubur ini, siapa kamu? Ya, siapa kamu sebenarnya? Ada orang dirupakan. Rupa wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Ya, si laki-laki tampan jika yang memanggil wanita itu menjawab, aku adalah amalan solehmu, termasuk aku adalah bacaan Al-Quranmu semasa hidup. Lantas hamba tadi meminta, ya Rabbku, tolong jadikan kiamat sekarang juga, sehingga aku bisa kembali menemui keluargaku dan hartaku yang kutinggalkan kepada Allah dalam bentuk infak, zakat, dan sedekah. Nah itu. Jadi nanti amalan kita itu, kalau dia yang meninggal perempuan, amalan kita termasuk banyaknya baca Quran itu, jadikan laki-laki yang tampan rupanya. Kalau yang meninggal laki-laki, dijadikan perempuan yang cantik rupanya. Nah, lalu orang yang mati ini, mayit ini bertanya, siapa kau? Ganteng kali pula kau. Gak pernah aku lihat seganteng kamu di muka bumi. Suamiku ganteng, tapi lebih ganteng engkau. Nah, aku adalah ibadahmu, Bu, katanya. Aku adalah bacaan Qur'anmu, Bu, katanya. Maka kata si ibu itu dalam kuburan itu, ya Allah, cepatkanlah kiamat ya Allah, supaya aku bisa bertemu dengan keluarga aku lagi, dan aku bertemu dengan hartaku. Jadi nanti kita ketemu lagi keluarga kalau sama-sama orang beriman. Harta kita ketemu lagi kalau harta itu kita infakkan, kita zakatkan, kita sedekahkan. Kalau enggak ketemu. Itu manajemen harta sudah kita sampaikan kemarin kajian subuh. Nah, lihat lagi nanti di channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Oke, nah sekarang rumah keempat. Rumah keempat adalah rumah keempat, itulah dia surga. Tuh, surga itu rumah kita keempat nanti di sana. Di sekarang kita siapkan bahan bangunannya. Sekarang kita siapkan lokasinya, luasnya, besarnya itu sekarang. Nih ya. Sebutkan dalam hadis, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, maksudnya yang ahli Quran, ya belajar Quran, baca Quran, bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil. Nah itu dia, sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya tingginya rumahmu di surga nanti menurut akhir ayat yang engkau baca di dunia. Jadi kalau dia selama hidup sudah pernah khatam 10 kali,
Makanya di akhirat dibacalah itu dari awal. Baca makin naik, baca makin tinggi, maka makin tinggi baca sampai akhir ayat yang kita baca di buka bumi itu, segitulah tingginya rumah kita. Ya apa namanya itu tingkatnya. Begitu. Tapi kalau dia di buka bumi nggak pernah baca Quran, seumur hidup nggak pernah khatam sekalipun, aduh, mau ngapain hidup nggak pernah khatam sekalipun? Apa yang dibanggakan coba? Khatam tak pernah, seumur umur nggak pernah. Aduh, bagaimana Ustaz? Belajar, bisa kok. Bisa kalau mau. Siapkan waktu, siapkan tenaga, siapkan dana, belajar, undang Ustaz. Kalau nggak bikin grup pengajian TK Bangkok Al-Quran. Nah, di mana belajarnya? Di Masjid Al-Muhajirin. Nah, tips cara menghafal Al-Quran. Nah, ini untuk tambahan hafalan. Karena selama ini kan kita kan kalau sholat kan yang itu aja tuh. Ya, apalagi sebagian masjid kalau taraweh dari Al-Hakumut Takasur sampai Qul a'udzu birabbin nas. Dari tahun ke tahun. Kita pun kadang-kadang gitu, Bu. Iya. Ya, kadang-kadang kita Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, naik-naik dikit paling-paling Wadduha. Itu pun agak lupa-lupa dikit dia. Nah, gimana caranya Ustaz tipsnya ini? Bisa kok insya Allah. Nih tipsnya ini ya. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu diulang 20 kali. Misalnya kita mau ngapal surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Dibaca, ada Qur'annya dibaca. Tuh, dah, tutup, bayangkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Buka lagi, baca lagi, gitu. Jadi 3 ayat itu, tapi ayat yang pendek-pendek ya. Kalau ayat yang panjang-panjang, ya 1 ayat aja lah. Nah, ini kita kan mau menghafal dimulai dari yang pendek-pendek. Oke. Nah, udah dikurang 20 kali. Begitu juga yang 45, 456 orang 20 kali. Nah, udah, baru digabung mulai dia. Itu 6 ayat itu diulang 20 kali juga. Setelah itu diterapkan dalam sholat sunnah. Iya, diterapkan selama berapa lama Ustaz? 1 bulan aja lengket itu udah di sini. Nah, bulan berikutnya tambah lagi ayat 6 ayat lagi dengan 3 tadi. Insya Allah bertambah dia. Nah, hafal dia surah Ar-Rahman, salat tahajud, pakai itu sampai akhir. Cakep Pak, Bu. Bisa. Saya ngamalkan begitu, Bu. Nah, itu tipsnya itu. Cobalah. Nggak bayar kok. Ayo, itu tipsnya Bu ya. Jadi 1, 2, 3 diulang, dibaca. Udah dibaca 20 kali, tutup. Coba bayangin. Oke. Nah, 4, 5, 6 baca lagi 20 kali. Ulangin lagi. Udah digabung 20 kali juga. Udah. Boleh nggak Ustaz cuma 6 ayat dalam sholat? Boleh. Kan membaca ayat Quran dia. Oke, nanti tambah lagi nanti ayat berikutnya. Begitu lagi metodenya. Amalkanlah. Saya ijazahkan. Saya ikhlas. Dapat pahala saya, dapat pahala keluarga saya. Bapak ibu juga nambah hafalannya. Dapat pahala pula. Nah, makanya kan disebutkan dalam satu riwayat lain, luasnya kafling kalian di surga tergantung banyaknya hafalan Al-Quran kalian, kata Nabi. Kalau dia cuma hafal trikul, apa itu trikul? Kulhu, kul falak, kul nas.
trikul namanya. Tambah satu lagi jadi forkul, kuliah. Itu pun kuliah kadang-kadang bolak-balik, nggak sampai-sampai lakum dinukum waliyadin. Itu aja, la a'budu ma ta'budun la antum, nggak sampai-sampai lakum dinukum. Kenapa nggak dia hitung? Kalau baca kuliah itu saya masih ngitung pakai jari-jari lagi sholat. Nah, udah kelima, udah yang keenam itu lakum dinukum nih itu. Gitu caranya supaya nggak bolak-balik dia. Nah, jadi kalau cuma hafal trikul, segitulah luas kaplingnya di surga. Ya lumayan juga sih. Ya tapi ya terlalu lah. Masa dikasih umur begitu panjang cuma trikul. Nah, bisa Pak, cobalah Bu, coba bisa. Quran itu seperti kita miara onta, kata Nabi. Onta itu kalau kita sering kasih makan, jangankan onta, binatang lah. Binatang apa itu, kucing aja itu. Ada orang yang suka dia ngasih makan kucing, dia beli makanan kucing tuh di situ Gintung Ciputat tuh. Ya kan, itu kan kalau kita jalan pagi itu ngiterin situ Gintung itu kan banyak kucing di sana. Memang sengaja dibuang orang. Nah, itu dikasih makan. Jadi kalau orang itu datang, dia udah kenal tuh kucing. Ini yang ngasih makan, dia dikejar dia. Di Arab saja itu ada orang yang sering ngasih makan burung dara di Arab itu. Dia rajin, dia sedekah kepada burung dara. Begitu dia meninggal, dikuburkan, burung daranya takziah di atas kuburannya. Ih, merinding saya, Bu. Takziah tuh burung dara tuh, takziah. Orang itu meninggal. Sampai begitunya. Ah, begitulah Quran. Kalau sering kita baca, sering kita pegang, dia jinak tuh Quran. Mudah dihafal. Tapi kalau jarang kita pegang dia, jarang kita baca. Ustadz, aku punya Quran dari Madinah ada 5 Ustadz. Ku taruh di mana? Cantik Ustadz, belum ada lipatan di pandatnya. Bersih banget lembarannya Ustadz. Kenapa? Tak pernah aku baca Ustadz. Ya, disimpan aja sama dia. Nah, makanya susah dia menghafal. Kenapa? Karena jarang dia pegang, jarang dia baca, jarang dia lihat. Tak jinak dia, itu masalahnya. Cobalah, ya, selalulah kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Wow, luar biasa. Oke, jam berapakah turunnya Al-Qadar dan berakhirnya? Ya, jadi ini salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Al-Qadar itu yang penuh berkah itu selamat dia sampai terbit fajar. Di mana Ustaz? Di daerah kita masing-masing. Nih. Tapi nih perhatikan. Turunnya ini, turun pertamanya itu di Ka'bah, dia maghrib di Ka'bah. Misalnya ini kan malam 21 kita ini. Kan ada kemungkinan itu turun Al-Qadar. Jadi begitu kita maghrib di sini, di Mekah kan belum maghrib ya. Di sini jam 6. Di Mekah jam berapa kira-kira? Jam 2. 4 jam jaraknya kan? Nah, jam 2. Kalau di Mekah itu maghrib, katakan maghrib jam 6. Berarti kita sini jam berapa, Pak? Jam 10 ya? Jam 6, 10, 4 jam. Nah, jam 10 tadi malam lah baru kita mulai malam Al-Qadarnya. Karena maghribnya di sana. Sampai kapan di sini bertahan? Sampai kapan di sana? Sampai subuh. Begitu subuh nanti dia pun pindah ke barat sana terus, naik ke atas. Jadi dikelilinginya lah bumi itu. Itu ya. Berputar ke arah barat dia. Ngikutin waktu itu, ngikutin matahari. Nah, hingga maghrib di kita. Nah, hingga nanti Ka'bah itu pada waktu subuh di sana lalu pun dia naik. Nah, subuh kita di sini, subuh langsung ke sana naik dia. Nah, makanya kadang-kadang carinya malam. Nah, ini kayak begini lah ini. Ada peluang ini. Alhamdulillah kita duduklah tadi Pak, ya Allah. Udah lama lah kita ngaji nih ya, dari tadi ya. Dari jam berapa lah tadi ngaji kita ini? Jam 12 lewat lah tadi. Ya lewat 1 jam ya. Nah, dari perjalanan juga saya tadi bismillah ya Allah. Coba itu malam ini kita ngaji di turun Al-Qadar, pahala ngajinya 1000 bulan. Bahagia. Kayak melek terus mata kita. Terkantuk-kantuk gak apa-apa lah. Oh itu loh Bapak Ibu sekalian.
Enggak, jadi bukan dongeng ini, bukan halu. Emang itu dalilnya, ada dalilnya. Yang dikatakan dongeng kalau nggak ada dalilnya. Ada orang mengatakan dia mi'raj 70 kali satu malam. Itu halu itu namanya. Nggak boleh. Bisa mi'raj itu Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat. Manusia nggak ada. Kalau dia ngaku-ngaku bisa kafir dia. Nauzubillah. Udah selesai lah ngajinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke ya. Nah, kita lanjutkan sekarang, ada tanya jawab sedikit. Dipersilahkan. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang mau ingin bertanya dipersilahkan. Untuk bapak-bapaknya 2 orang, ibu-ibunya 2 orang. Silakan, mohon angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari judul yang kita bahas hari malam ini, itu perbedaan dan persamaan nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Kami mohon untuk dijelaskan kembali secara ringkas perbedaan dan persamaan nuzul Al-Quran dan Lailatul Qadar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi nuzul Quran itu turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar turunnya juga Al-Quran. Itu persamaannya itu. Ya, sama-sama menceritakan tentang turunnya Al-Quran. Bentuknya ada, fisiknya ada awalnya. Karena Rasulullah nggak bisa membacanya, diangkatlah itu Quran itu, diturunkanlah secara beransur-ansur lewat lisan malaikat Jibril. Nabi menyimak, Nabi menangkap, menghafal, langsung hafal Nabi. Disampaikan kepada para sahabat. Telah turun kepada wahyu, dibacakan. Ada yang mencatat. Oke, jadi intinya nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Nah, kemudian Lailatul Qadar juga malam turunnya Al-Quran. Itu persamaannya. Adapun perbedaannya, kalau nuzul Quran itu cuman sekali-kalinya semasa Rasulullah SAW sampai hari kiamat, nggak ada lagi dia nuzulnya. Sekali-kalinya dia secara utuh itu di Gua Hira itu. Nah, itulah. Sementara Lailatul Qadar berulang-ulang setiap Ramadan, 10 malam terakhir, terutama malam ganjil. Dari mulai masa Nabi masih ada sampai hari kiamat tiba, tetap turun Lailatul Qadar sebagai anugerah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau mencarinya. Itu pula. Di situ perbedaannya, Pak ya. Oke, karena enak itu udah jelas itu. Adapun masalah tanggalnya, tuh berbeda pendapat para ulama. Nah, meskipun begitu, sebagian ulama mengatakan nuzul Quran itu yang sekali-kali itu cuma 17 Ramadan. Adapun malam Al-Qadar awalnya 24 Ramadan, nah kemudian berikutnya itu variasi. Ada 25, ada 21, ada 27. Nah, tergantung iradah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengasih isyarat 10 malam terakhir. Udah gitu. Jadi nggak sulit-sulit amat ya. Amat juga nggak begitu sulit kayaknya dia. Bisa Pak Ji? Alhamdulillah. Ayo, ada lagi, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Ada Bunda, silakan Bunda. Terima kasih atas waktunya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya agak nyambung dengan pertanyaan pertama tadi, Pak. Nuzul Al-Quran diperingati sekali
yaitu jatuhnya setiap tanggal 17 Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Jadi konteksnya sama ini ya, saling berkaitan ya Pak Ustaz ya. Sama-sama turunnya Al-Quran gitu. Nah kalau nuzul Al-Quran 17 Ramadan sebagai hari diperingati hari nuzul Al-Quran itu kan diperingati jelas gitu ya. Tiap-tiap masjid mungkin ada tuh malam nuzul Al-Quran gitu ya. Sedangkan Lailatul Qadar ini ya seperti ini nih. Kita mulai dari ibadah maghrib sampai menjelang subuh kita begadang seperti ini gitu ya, membaca Al-Quran dan menuntut ilmu seperti kita lakukan sekarang. Nah yang saya tanya, apa hikmah dibalik itu, kenapa dirahasiakan? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang nuzul Quran 17 Ramadan itu cuma sekali terjadi di masa Nabi, itulah turunnya pertama kali. Nah, adapun untuk diperingati sebetulnya Nabi dan para sahabat serta imam yang 4, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali ya, dan yang lainnya itu nggak ada memperingati nuzul Quran. Ya, cuman kalau untuk sekedar mengenang lalu ceramah tentang itu ya boleh-boleh saja, tapi nggak ada ritualnya dia ya. Nah kemudian untuk malam Al-Qadar ini atau Lailatul Qadar ini itu kita diperintahkan oleh Nabi, carilah, nah itu dia carilah malam Al-Qadar itu. Pertama yang dimaksud di sini adalah taharrau, kita disuruh cari, tidak boleh berpasrah diri. Jadi ibu katakan tadi dari maghrib sampai nanti subuh kan begitu ya, apa namanya itu istilahnya semi i'tikaf ya. Kalau yang i'tikafnya yang i'tikaf yang sebenarnya dari mulai maghrib kemarin sampai nanti malam takbiran, nggak boleh pulang-pulang. Nah itu yang betul-betul i'tikaf. Kalau kita ini ya mungkin semi, ya nggak sampai semi ya mungkin perempat final lah gitu ya. Tetap itu namanya mencari. Nah itu, jadi makanya disuruh cari, bukannya berpasrah diri, bukan. Nah mencarinya tergantung masing-masing. Dia mencarinya dengan santai atau dengan agak berat. Nah itu nanti gajinya beda dari Allah, pahalanya beda. Nggak sama dong orang yang nyantai dengan orang yang sungguh-sungguh, beda dong hasilnya. Nah jadi hikmahnya apa? Itu tadi hikmahnya, semakin semangat kita, semakin berat ikhtiar kita, semakin besar anugerahnya dari Allah. Ustadz, seandainya di malam ini nggak Al-Qadar, nah, terus bagaimana Ustadz? Tetap dapat pahala, nah, tapi rutin dia 10 malam terakhir, terutama di malam ganjilnya agak lebih semangat gitu maksudnya. Oke. Nah kemudian kenapa nggak ditetapkan aja Ustadz? Tahun ini tanggal 21. Tahun besok tanggal 23 dibikin kayak jadwal sholat tetap itu ya. Oh nggak bisa, ini masalahnya masalah gaib ya, ini masalahnya masalah gaib. Masalahnya adalah kekuasaan dan iradahnya Allah ini. Nabi mengatakan begitu, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nah begitu ya. Jadi itu Bu hikmahnya Bu, supaya kita itu tetap semangat lah dari malam ke-21 sampai malam ke-30-nya itu tetap semangat. Oke, dengan melebihkan semangatnya lebih tinggi lagi itu ketika dia malam-malam ganjil. Gitu Bu ya. Tetap dapat pahala dari Allah walaupun dia tidak mendapatkan malam Al-Qadar malam ini. Masih ada malam-malam berikutnya umpamanya. Nah, begitu ya. Alhamdulillah. Ayo satu lagi.
Bapak-bapak, udah matang belum makan sahurnya? Belum matang ya? Belum. Nah, jam 3 nanti bermatang dia. Sekarang masih direbus. Bapak, ada yang masih mau bertanya? Ayo, silakan. Oh, ini luar biasa ini. Pak, sudah. Rambut cie. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bunda, itu. Kasih yang di belakang mic-nya, ayo. Mohon maaf Pak Ustadz di luar tema. Apa itu? Saya masih bingung Ustadz, kalau kita istilahnya itu masbuk ya Ustadz ya. Jadi sholat pada saat jamaah, sholat berjamaah, sholat kemudian imam bisa jadi sudah baca Al-Fatihah atau sudah lewat jadi sudah baca surat. Nah ini sebaiknya apa namanya? Kita baca Al-Fatihahnya kapan Ustaz? Ini sholatnya ibu sholat isya, maghrib. Sholat maghrib. Iya, maksudnya zuhur atau asar. Yang maghrib. Berarti jahar ya. Yang dijahar ya. Oke, baik. Nah jadi begini, disebutkan dalam hadis, kalau sholat berjamaah yang jahar, maka bagi makmum ada dua pilihan. Pilihan pertama, makmum tidak usah baca apa-apa, baik Fatihah maupun apalagi surah. Dengerin aja bacaan imam, diikutin dalam kolbunya. Yang penting dia takbiratul ihram sambil berniat. Udah itu dia ngikutin imam, pokoknya saya ngikutin imam. Imam membaca Fatihah saya dengerin, saya simak, waladhdallin saya amin. Membaca surah saya dengerin dengan imam itu. Dah. Maka ini satu hadis, ini sah salatnya. Tapi nanti rakaat ketiga keempat baca masing-masing, karena imamnya kan nggak kedengaran bacaannya. Itu satu. Yang kedua, tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca ummul kitab, tidak membaca Al-Fatihah. Makanya kapan membaca Al-Fatihahnya makmum? Para alim ulama ya mengatakan kalau dia seorang imam bacaannya jahar, ketika setelah waladhdallin amin itu imamnya berhenti dulu, diberikan waktu sekira-kira untuk makmum baca Al-Fatihah. Tuh, disitulah membacanya. Nah Ustadz kalau imamnya nggak ngasih waktu Ustadz, dia langsung pindah ke surah, kan gitu ya. Nah ketika imam baca surah, ibu baca Fatihah, boleh. Ustadz ya, imamnya udah Fatihah Ustadz, rakaat pertama, terus dia juga lagi baca surah Ustadz. Lalu, nah saya kemudian takbir, udah itu imam langsung ruku Ustadz, ibu ruku, ikut ruku, nggak usah baca Fatihah. Yang penting ibu takbir tadi sambil niat, ikut ruku. Nah apabila makmum bisa ruku bersama imam 3 detik aja, maka sudah dihitung 1 rakaat bagi makmum. Makanya imam yang betul-betul dia berilmu, ketika dia ruku itu agak lama dikit rukunya, supaya ada jamaah yang masbuk, dia langsung diri, dia takbir, dia niat, langsung dia ruku, maka dia dapat pahala, dapat hitungan rakaat pertama. Gitu aturan mainnya ya. Jadi kalau ibu berjamaah, ya tadi, wah saya nggak dapat Fatihah nih, udah saya ngikutin pendapat yang pertama, hadis yang pertama. Walaupun ibu nggak baca Fatihah, yang penting ibu dapatin rukunya imam aja, udah dihitung 1 rakaat. Paham bu? Di mana kurang paham? Enggak, karena patokannya dalam hadis lain, kalau kamu dapatin rukunya imam, kamu sah dihitung 1 rakaat. Dan itu ada hadisnya. Ulama-ulama juga mengatakan sebagian begitu. Nah kalau saya lebih yakin yang itu. Nah adapun tidak sah sholat kalau nggak baca suratul Fatihah, itu dia kata ulama kalau sholat sendiri atau dia jadi imam.
Ada nggak Ustaz jadi imam dia nggak baca Fatihah? Ada. Salat Id rakaat kedua, Allahu Akbar. Nah, kan 5 takbir itu Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, sampai 5 kan? Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka haditsul ghasyiyah. Enggak baca Fatihah dia. Kelupaan. Kenapa? Dia mikirin khutbah, dia mikirin orang di rumah belum dapat THR anak-anak, banyak hadir pikirin semua sama dia. Enggak baca Fatihah. Itu makanya nanti jamaah di belakang subhanallah. Imamnya juga nggak mikir, baca terus subhanallah. Kata yang satu, Fatihah imam, Fatihah. Kata yang satu, soalnya nggak boleh ngobrol. Kata yang belakang, mending gua nggak ngobrol, batal semua. Nah, itu ya. Jadi kalau dalam berjemaah masbuk tadi itu ada 2 pendapat. Kalau yang sudah mendapatkan ruku, itu ada sejarahnya. Ali bin Abi Thalib ikut sholat subuh, terlambat dia. Rasulullah sudah 2 rakaat, sudah masuk rakaat kedua pas ruku. Rakaat kedua pas ruku Rasulullah itu. Ali terlambat. Kenapa bisa terlambat Ali? Jadi begitu Ali keluar dari rumah, di depan dia ada seorang kakek-kakek menuju ke masjid. Dia ini sangat menghormatin orang tua, nggak berani menyalip, dihormatin itu sama dia. Begitu pas di depan Masjid Nabawi, bukan masuk masjid, dia lurus, ternyata dia orang Yahudi. Masuk ke masjid Ali bin Abi Thalib, wah kebetulan masih ruku nih, takbirlah Ali, Allahu Akbar, langsung ikut ruku bergabung sama Nabi. Udah sesaat begitu, nah Nabi pun tidaklah sami Allah liman hamidah. Terus selesailah salat, Ali nambah satu rakaat lagi ya kan. Nggak baca Fatihah, Ali ikutin rukunya aja. Setelah selesai sholat, semua berzikir. Bertanyalah beberapa sahabat, ampun ya Rasul, maaf ya Rasul kalau dikatakan saya lancang. Ada apa sahabat? Aku mau nanya lah. Apa itu? Kayaknya pagi ini kita rukunya agak lama ya. Nah, kata yang lain, iya ya Rasul, kok agak lama kita pagi di rukunya ya. Nah, terus apa kalian rasa begitu? Iya katanya. Nah, apa kata Rasulullah? Betul lah memang agak lama. Nah, kenapa ya Rasul? Masalahnya ada di Ali bin Abi Thalib. Nah, panggil Ali. Kau ceritakanlah dulu Ali, kenapalah kau tadi terlambat? Diceritakanlah tadi ada kakek-kakek orang tua jalannya lama. Aku tak berani menyalip karena begitu engkau ajarkan kepadaku sama orang bersikap sama orang tua. Begitu depan Masjid Nabawi ini dia lurus, ternyata dia orang Yahudi. Nah begitu, makanya aku terlambat. Tahu kalian? Kata sahabat, iya ya Rasulullah, tahu kami. Nah udah segitu aja. Enggak, kata Nabi. Tahu enggak kalian lebih dahsyat, kata Nabi, alam semesta ini berhenti waktu. Pernah alam ini berhenti semuanya, ditahan oleh malaikat Jibril, berhenti waktu. Kenapa engkau tidak Aku mau bangkit, kata Nabi, tapi punggungku ditahan sama Jibril. Gara-gara apa? Menghormatin Ali. Kenapa? Ali menghormatin orang tua. Luar biasa. Itu hadis sesuai sejarah itu. Nah banyak hikmah di situ. Di antaranya Ali ini nggak baca Fatihah, cuma dapat ruku dihitung 1 rakaat. Gitu Bu ya. Dah aman itu lah udah. Nggak usah nanti, nggak usah baca Fatihah. Nah, itu mungkin kau berpendapat hadis, aku berpendapat hadis ini. Udah masing-masing lah. Yang penting jangan menyalahkan. Itu kan enak, itu namanya berilmu dia. Tapi kalau menyalahkan, nampak dia cetek, tak berilmu. Tong kosong nyaring bunyinya, tung tung tung. Kalau yang berdiri situ tak berbunyi tung tung, dia diam. Ya sudah, amalkan itu, amalkan ini. Nah, itulah fikih. Jadi fikih itu tidak satu pendapat, banyak pendapat. Asalkan jelas rujukan hadisnya.